Nur Mukadam lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1993 di Yordania. Dia adalah putri bungsu dari keluarga diplomat asal Pakistan. Ayahnya adalah Syaukat Mukadam, mantan duta besar Pakistan yang pernah ditugaskan di Korea Selatan dan Kazakhstan. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Nur lahir dalam keluarga muslim yang taat. Ayah ibunya adalah orang tua panutan baginya. Tipe orang tua yang penuh kasih sayang dan perhatian. Karena tumbuh dalam keluarga yang harmonis, membentuk Nur menjadi pribadi yang selalu ingin berbagi kebaikan. Ayahnya mengajarkan pentingnya punya keseimbangan dalam hidup. Setiap putrinya diminta untuk taat beragama, sekaligus berpendidikan tinggi dan memiliki wawasan yang luas. Dengan begitu, Nur dan saudara-saudaranya bisa hidup dalam damai dan meraih kesuksesan. Nur beruntung bisa merasakan hidup di luar Pakistan karena pekerjaan ayahnya. Dia lahir di Yordania dan sempat menghabiskan masa remaja di Korea Selatan. Karena pengalaman hidupnya bertumbuh dalam keluarga diplomat, Nur jatuh cinta pada dunia diplomasi. Cita-citanya suatu hari nanti ingin jadi diplomat seperti ayahnya. Ketika dewasa, Nur kembali ke tanah airnya Pakistan dan berkuliah di Universitas Islam Internasional yang berada di Islamabad, mengambil jurusan Hubungan Internasional. Setelah menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana, Nur ingin merasakan pengalaman hidup di luar negeri. Dia pun berangkat ke Amerika menyusul kakak sulungnya Sarah, yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Selama di Amerika, Nur mengisi waktunya dengan bekerja serta memperkaya pengalaman hidup di negeri orang. Hingga suatu hari Nur merindukan kampung halamannya, dan dia pun memutuskan untuk pulang ke Pakistan. Di Pakistan, Nur menjadi seorang aktivis perempuan yang giat membela keadilan serta hak-hak perempuan. Jiwa kemanusiaan Nur yang tinggi membuatnya ingin berkontribusi dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Dia terlibat dalam berbagai layanan masyarakat dan cukup vokal dalam menyuarakan keadilan sosial. Latar belakang keluarganya, pendidikan, serta pengalaman hidup yang selama ini diperolehnya dipakai untuk kepentingan masyarakat banyak. Nur tidak hanya cantik tetapi juga cerdas. Bisa dipastikan suatu hari dia akan meraih impiannya menjadi seorang diplomat yang handal seperti ayahnya. Namun sayang, kehidupan Nur yang penuh dengan kebaikan harus berakhir di tangan kekasihnya sendiri. Zahir Jafer lahir pada tahun 1991 sebagai putra tunggal dari keluarga yang kaya raya sejak nenek moyang mereka serta sangat terpandang di Pakistan. Ayahnya adalah Zakir Jafer, penerus perusahaan perdagangan Ahmad Jafer Co. yang telah berdiri sejak tahun 1849. Ayah Zahir menjabat sebagai direktur dalam perusahaan itu, sedangkan ibunya Asmat Adamji adalah seorang ibu rumah tangga. Sebagai putra tunggal yang bakal jadi penerus, bukannya dididik untuk mempersiapkan diri, tetapi Zahir malah dimanjakan. Dia terbiasa mendapatkan apa saja yang diinginkannya dengan sangat mudah. Mungkin itu salah satu sebabnya, seorang yang hanya lulusan SMA bisa duduk di kursi direktur yang mengurusi operasional perusahaan. Zahir memiliki dua kewarganegaraan, Pakistan dan Amerika Serikat. Perusahaan keluarga Zahir banyak berperan memuluskan hubungan Pakistan dengan negara lain lewat jalur perdagangan. Karena peran mereka itu, keluarga Zahir tidak hanya dikenal dalam kalangan konglomerat, tetapi juga di kalangan pemerintahan. Mereka sering berurusan dengan kedutaan Pakistan dimanapun mereka melakukan perdagangan luar negeri. Mereka banyak mengenal duta besar, dan salah satunya adalah Ayah Nur, yang saat itu masih menjabat sebagai duta besar. Hubungan keluarga Jafer dan keluarga Mukadam terjalin dengan cukup dekat, hingga suatu hari dalam sebuah acara ramah tamah,
Nur sang putri diplomat diperkenalkan kepada Sahir, penerus perusahaan keluarga. Awalnya berteman, lama-lama jadi naksir. Kira-kira seperti itulah proses kedekatan Nur dan Sahir. Nur jatuh hati pada kerendahan hati Zahir yang tajir melintir tapi masih mau meluangkan waktunya yang sibuk untuk menjadi konselor di sebuah pusat terapi bernama Therapy Works. Di mata Nur, perilaku Zahir pun jauh berbeda dengan pria kaya raya lainnya. Zahir lebih senang membantu orang susah daripada menghamburkan kekayaannya. Sedangkan Zahir, selain jatuh hati pada kecantikan Nur, dia sangat terpikat pada kecerdasan serta kebaikan hatinya. Akhirnya pada tahun 2018, Nur dan Zahir pun resmi jadian. Keluarga mereka tahu dan merestui hubungan itu. Di hadapan semua orang, Zahir dan Nur tampak saling mencintai. Teman-teman mereka bahkan iri melihatnya, tetapi semuanya mendukung. Tanpa diketahui oleh Nur, Zahir ternyata punya sejarah kekerasan. Dia bahkan dideportasi dari Inggris gara-gara kasus pelecehan. Secara perlahan, Zahir pun mulai menunjukkan perilaku buruknya itu. Dia jadi suka mengatur dan akan marah besar bila keinginannya tidak dipenuhi. Sejak pacaran dengan Zahir, Nur diminta untuk merubah gaya busananya yang dinilai terlalu tertutup dan ketinggalan zaman. Keduanya juga jadi sering ribut karena perbedaan cara pandang. Parahnya, Zahir mulai kasar setiap kali mereka bertengkar. Orang-orang di sekitar keduanya tidak tahu sejarah kekerasan Zahir, kemudian menyarankan Nur untuk bersabar. Akhirnya mengatasnamakan cinta, Nur dan Zahir pun sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka. Meski pada kenyataannya, Nur yang lebih banyak mengalah karena Zahir tidak pernah berubah. Hingga 3 tahun berlalu, Nur mulai lelah dan ingin putus dari Zahir. Sebesar apapun cinta seorang wanita, tetapi bila seorang pria sudah memperlakukannya dengan cara kasar dan main tangan, lebih baik berpisah saja, begitu pikir Nur. Pada awal tahun 2021, Nur memberanikan diri untuk putus dari Zahir. Tanpa diketahuinya, 6 bulan kemudian Nur harus membayar keputusannya itu dengan nyawanya. Setelah 6 bulan berlalu sejak putus, Zahir yang patah hati ternyata belum bisa move on. Dia kemudian memutuskan untuk pindah ke Amerika agar bisa menyembuhkan hatinya yang patah. Pada tanggal 7 Juli tahun 2021, Zahir membeli tiket penerbangan satu arah ke kota New York tanpa membeli tiket pulang. Tekadnya sudah bulat untuk tidak kembali lagi ke Pakistan sementara waktu. Tiket itu dipesan untuk tanggal 19 Juli tahun 2021 dan Zahir memilih penerbangan subuh pukul 3:50 dini hari. Sehari sebelum keberangkatannya pada tanggal 18 Juli tahun 2021, Zahir memesan taksi untuk mengantarkannya ke airport pada pukul 11 malam nanti. Zahir yang masih sayang ingin mencoba sekali lagi membicarakan hubungannya dengan Nur. Siapa tahu masih ada kesempatan untuk mereka balikan. 3 jam sebelum taksi datang menjemputnya, Zahir mengajak Nur bertemu di rumahnya. Nur yang dasarnya memang baik hati, tidak punya prasangka jelek pada Zahir. Dia setuju untuk bertemu, sekalian melepas kepergian mantan kekasihnya itu. Rumah Zahir berada di kawasan eksklusif kota Islamabad. Zahir tinggal sendirian di rumah itu, sementara ayah ibunya tinggal di tempat lain. Ada 3 pekerja di rumah Zahir, seorang security, seorang tukang kebun, dan seorang tukang masak merangkap ART. Tukang masak tinggal di rumah Zahir, sedangkan 2 yang lain pulang hari. Saat masih pacaran, Nur sering diajak mampir ke sana. Sekitar pukul 10 malam tanggal 18 Juli, Nur tiba di rumah Zahir. Saat itu Nur langsung tahu Zahir belum move on. Nur terkejut karena Zahir tidak hanya mau balikan, tetapi langsung melamarnya jadi istri. Nur pun langsung menolak lamaran itu karena dia tidak mau lagi terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Rupanya Zahir tidak bisa menerima penolakan Nur dengan baik. Dia tersinggung karena Nur sudah melukai harga dirinya. Keduanya terlibat perdebatan mulut yang dengan cepat berubah jadi fisik. Nur menerima serangan dari mantannya dan saat itu hanya bisa pasrah. Seandainya saja
Malam itu Nur lebih waspada. Apalagi dia tahu sedang berhadapan dengan Sahir yang kasar. Mungkin saja saat ini Nur masih hidup. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Sahir yang terbakar emosi langsung menahan Nur selama 2 hari penuh. Sejak kedatangannya ke rumah Sahir pada malam tanggal 18 Juli hingga malam tanggal 20 Juli. Pada dini hari tanggal 19 Juli, Sahir sempat membawa Nur keluar dari rumah ketika dia berniat melanjutkan rencana keberangkatannya ke kota New York. Namun baru saja meninggalkan rumah, Sahir berubah pikiran dan meminta supir taksi untuk mengantarnya kembali ke rumah. Saat itu, supir taksi sempat melihat kondisi Nur yang masuk ke taksinya tanpa alas kaki dan hanya diam 1000 bahasa. Sayangnya Pak Supir terlalu takut dan memilih tidak ikut campur urusan orang lain dan segera pergi setelah tugasnya selesai. Tiket penerbangan Sahir pun dibatalkan meski dia harus hilang uang. Namun untuk seorang Sahir yang tajir, itu bukan masalah besar. Baginya, membalaskan sakit hatinya karena lamarannya ditolak oleh Nur jauh lebih penting. Akhirnya sepanjang hari pada tanggal 19 Juli, Sahir melanjutkan aksinya yang keji. Sedangkan Nur yang ketakutan hanya bisa pasrah menerima serangan Sahir yang berbadan tinggi besar. Memasuki tanggal 20 Juli, ayah ibu Nur jadi khawatir karena putri mereka tidak kunjung pulang sejak pamit untuk menemui Sahir. Ayah ibu serta sahabat Nur sudah mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Sahir yang merasa terganggu melihat ponsel Nur yang terus-menerus menerima notifikasi, akhirnya mengizinkannya untuk merespon SMS sahabatnya. Pria itu juga berinisiatif untuk menghubungi ibunda Nur dan mengatakan dia tidak tahu di mana keberadaan Nur. Setelah itu, agar lebih meyakinkan, Sahir memaksa Nur berbohong kepada ibunya dengan mengirim pesan suara yang intinya mengabarkan dirinya sedang berada di Lahore bersama teman dan akan pulang 1 hingga 2 hari ke depan. Saat mengetahui semua orang khawatir dan berusaha mencari dirinya, Nur mendadak dapat kekuatan untuk menyelamatkan diri dan kabur dari rumah laki-laki jahanam itu. Tanggal 20 Juli sore, kamera CCTV merekam bagaimana Nur berusaha untuk kabur dari rumah Sahir. Dalam rekaman tampak Nur dalam kondisi lemah, berjalan perlahan menuju pintu gerbang. Tetapi langkah wanita itu dihalang-halangi oleh security dan tukang kebun yang ada di sana. Tak lama, Sahir terlihat lompat dari balkoni yang cukup tinggi untuk menahan Nur dalam pos satpam. Tak lama, Sahir mengeluarkan Nur dari sana dan membawanya kembali masuk ke dalam rumah dengan cara yang sangat kasar. Terakhir kamera CCTV merekam bagaimana Nur yang sudah di lantai berusaha melepaskan diri dari Sahir namun usahanya gagal. Aksi Nur yang berusaha kabur membuat kesabaran Sahir pun habis. Dia langsung melecehkan mantan kekasihnya itu sebelum akhirnya menebas hingga putus. Bersamaan dengan aksi Sahir yang terakhir itu, berakhirlah penderitaan Nur selama 2 hari di rumah pria itu. Nur Mukadam, sang aktivis perempuan itu pun akhirnya meninggal dunia pada malam tanggal 20 Juli. Saat itu, Sahir panik bukan main, melihat aksinya telah membuat Nur kehilangan nyawanya. Tetapi, alih-alih menghubungi polisi, Sahir yang ketakutan malah menghubungi ayahnya dan mengaku telah terjadi aksi perampokan hingga Nur meninggal dunia. Zakir Jafar tahu putra tunggal kebanggaannya telah jatuh dalam masalah besar. Sebagai ayah yang sangat mencintai putranya, Zakir pun melakukan segala upaya demi melindungi Sahir. Tanpa memastikan keadaan TKP dan melihat kondisi korban, Zakir berusaha membuat kejadian itu seperti sebuah kejadian biasa. Dia tidak pernah mengira putranya sanggup melakukan aksi sengeri itu. Malam itu juga, Zakir meminta dokter dari Therapy Work, tempat putranya memberikan konseling, untuk datang memeriksa keadaan Sahir, yang menurutnya mengalami goncangan jiwa karena masalah percintaan dengan seorang wanita. Dokter dan beberapa psikolog dari Therapy Work akhirnya datang ke rumah Sahir. Tetapi betapa terkejutnya mereka semua saat masuk ke dalam rumah. Wanita yang dimaksud sedang bermasalah dengan Sahir telah meninggal dunia dalam kondisi tidak utuh. Sedangkan Sahir sendiri tampak syok, bahkan sempat menyerang salah satu psikolog yang datang.
Mereka terpaksa mengikatkan tali agar pria itu bisa tenang. Yang bikin merinding, di lantai ada kepala tergeletak. Tanpa berlama-lama, peristiwa itu segera dilaporkan ke polisi. Pihak kepolisian Pakistan bergerak cepat dalam memecahkan kasus yang melibatkan dua keluarga terpandang. Mereka langsung menangkap Zahir, security, tukang masak, dan tukang taman. Kedua orang tua Zahir juga dimintai keterangannya. Zahir berakting seolah terkena serangan panik saat diinterogasi, sedangkan ketiga karyawannya mengaku tidak terlibat dalam peristiwa keji itu. Kedua orang tua Zahir yang dituduh menutupi kejahatan mengaku tidak bersalah dan semua yang mereka lakukan tanpa motif apapun selain melindungi putra kesayangan mereka. Hasil pemeriksaan korban terpotong menyatakan bahwa Nur menderita cedera parah akibat kekerasan bertubi-tubi serta mengalami pelecehan sebelum meninggal dunia, yang dibuktikan adanya DNA Zahir pada bagian pribadi Nur. Rekaman kamera CCTV diperiksa dan saat itulah terungkap kejadian sebenarnya. Akhirnya, 3 hari setelah peristiwa itu terjadi, Zahir Jafer dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Begitu juga dengan security dan tukang kebunnya yang terbukti menghalang-halangi Nur saat dirinya mau kabur. Sedangkan ayah dan ibu Zahir beserta dengan tukang masaknya dibebaskan karena tidak ditemukan cukup bukti. Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Pengadilan Islamabad menyatakan Zahir Jafer bersalah atas dakwaan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati atas aksinya. Selain itu, Zahir juga dinyatakan bersalah atas dakwaan pelecehan dan mendapat tambahan hukuman selama 25 tahun penjara. Sedangkan dua karyawan Zahir, security dan tukang kebunnya dinyatakan bersalah atas dakwaan membantu kejahatan dan keduanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Selama persidangan berlangsung, Zahir terus berakting seolah orang gila, hingga beberapa kali diusir dari ruang sidang karena dianggap tidak sopan. Sedangkan terapi work di mana Zahir bekerja sebagai terapis ditutup oleh pemerintah Pakistan karena dianggap telah mempekerjakan Zahir Jafer yang tidak memiliki kualifikasi serta kredibilitas yang dibutuhkan. Pada akhir persidangan, ayah ibu Zahir membacakan permohonan maaf mereka kepada keluarga Mukadam. Mereka menyatakan putus hubungan kekeluargaan dengan satu-satunya pewaris mereka, Zahir Jafer. Tetapi pengamat hukum di Pakistan menganalisa pernyataan keluarga Jafer hanya omong kosong belaka. Bagaimanapun juga Zahir adalah putra tunggal dan pewaris bisnis mereka. Maka bisa dipastikan keluarganya akan banding dan berjuang keras untuk melepaskan Zahir dari hukuman mati. Pada akhirnya, yang paling kehilangan atas kepergian Nur Mukadam adalah keluarganya beserta seluruh perempuan Pakistan yang selama ini sudah dibela haknya oleh Nur. Nur Mukadam menjadi lambang perjuangan perempuan Pakistan yang telah membela hak-hak perempuan mereka. Dari kasus ini, kita belajar bahwa kekayaan dan kedudukan tinggi seseorang dalam masyarakat tidak bisa dijadikan patokan kualitas seseorang. Yang bisa dijadikan patokan ukuran kualitas seseorang adalah karakter mereka. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.